Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ke-18. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Juni 1949 Kartosuwiryo mengadakan sidang majelis kehakiman. Dalam sidang itu diputuskan seluruh daerah Indonesia menjadi Darul Islam Ki Waqtil Harbi, dan pada 7 Agustus 1949 diproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Penyerahan kedaulatan ala KMB menimbulkan kemarahan Kartosuwiryo. Ia menentang KMB dan akan meneruskan perjuangan. Dalam rangka itu dibentuk Angkatan Perang NII dengan Kartosuwiryo sebagai Panglima tertinggi, Raden Oni sebagai Panglima Divisi 1 Sunan Rahmat, Kamran Hidayatullah Cokrobuwono sebagai Panglima Divisi 2 Syarif Hidayat. Selain dari itu dibentuk 3 resimen untuk wilayah Jawa Barat. 1951 Kartosuwiryo membentuk Dewan Komando Tertinggi dengan susunan sebagai berikut. 1. Kartosuwiryo sebagai Imam merangkap Panglima Tertinggi AP NII. 2. Sanusi Partawijaya sebagai Kepala Staf Unium AP NII. 3. Sohbi sebagai Panglima Divisi 1 Jawa Barat. 4. Kamran sebagai Panglima Divisi 2 Jateng dan Jawa Timur. 5. Kahar Mujakar sebagai Panglima Divisi 4 Hasanuddin Indonesia Timur. 6. Jainal Mustofa sebagai Gubernur Jawa Barat. 7. Kiai Haji Mukti sebagai Gubernur Jawa Tengah. 8. Kiai Haji Wahib Wahab sebagai Gubernur Jawa Timur. Anggota-anggota Dewan Tertinggi terdiri dari 1. Kartosuwiryo sebagai Ketua. 2. Kiai Haji Ghazali Tusi sebagai anggota. 3. Sanusi Partawijaya sebagai anggota. 4. Toha Arsyad sebagai anggota. 5. Sohbi sebagai anggota. Sebagai tindak lanjut dari maklumat bahwa seluruh Indonesia menjadi Darul Islam Fi Waqtil Harbi, Kartosuwiryo mengeluarkan maklumat komandemen tertinggi yang menentukan bentuk-bentuk komandemen mulai dari komandemen tertinggi hingga komandemen kecamatan atau KK. Untuk mengimbangi dekrit Presiden Soekarno tahun 1959, Kartosuwiryo mengeluarkan maklumat nomor 2 yang menyatakan seluruh wilayah Indonesia menjadi 7 wilayah perang dengan nama Sandi Sapta Palagan. Sapta Palagan ini merupakan salah satu perwujudan perang semesta yang direncanakan oleh Kartosuwiryo. Untuk melaksanakan perang semesta itu, Kartosuwiryo membentuk KPWB atau Komando Perang Wilayah Besar yang wewenangnya meliputi seluruh Indonesia, dan sebagai pelengkapnya dibentuk KPW Komando Perang Wilayah dan KPS Komando Perang Setempat atau disingkat Kompas. Komando subkompas dan komando sektor dan subsektor yang di daerahnya meliputi kecamatan. Untuk melaksanakan perang semesta itu, Kartosuwiryo mengangkat 3 panglima perang, yakni 1. Agus Abdullah, Panglima untuk Jawa dan Madura. 2. Kahar Mujakar, Panglima untuk daerah Indonesia Timur. 3. Tengku Daud Bereh, Panglima daerah Sumatera. Hubungan Kartosuwiryo dengan pihak luar antara lain: 1. Maret 1949 Kartosuwiryo mengadakan pertemuan di daerah Tasikmalaya dengan Letnan Kolonel Casa bekas Komandan Brigade Gajah Merah. Pertemuan ini menghasilkan bantuan senjata dan perlengkapan yang di-drop melalui payung di daerah Parigi. Dropping berlangsung sebanyak 7 kali. 2 Oktober 1949 diadakan pertemuan di Hotel Prenger Bandung dengan Wiranata Kusumah dan Anwar Cokro Aminoto. 3 Tahun 1951 Kartosuwiryo mengadakan pertemuan di Bandung dengan H.C. Lamping, Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda untuk Indonesia. 4 Pertemuan-pertemuan lainnya dilakukan dengan bekas Kapten Smith dan
Jungschläger. Dari pertemuan tersebut Kartosuwiryo memperoleh bantuan senjata dan mesiu. Diperoleh pula bantuan senjata dari bekas KNIL dari Kem Makassar, Jakarta. Selain dari itu diperoleh pula bantuan senjata melalui pertempuran-pertempuran sandiwara dengan KNIL, dan diperoleh pula bantuan senjata dari APRA dan dari perkebunan-perkebunan atas usaha Kapten Van Cleef. Kartosuwiryo gagal mencapai ambisinya yang sudah sekian lama dirintis dan diperjuangkan olehnya. Ia tertangkap oleh Kompi C Batalion 328 Parakujang 2 Siliwangi dalam suatu operasi yang dipimpin oleh Letnan Suhanda. Operasi untuk menangkapnya disebut Operasi Bratayuda. Kelemahan Kartosuwiryo yakni sejak muda ia selalu ingin menduduki jabatan sebagai pemimpin, dan konsepsi-konsepsinya tidak boleh ditentang. Ia lebih suka memilih perpecahan daripada konsepsinya ditentang. Selain dari itu, ia kurang memperhatikan faktor security. Pendirian dan konsepsi politiknya antara lain diluangkan dalam Manispo Politik DI, maklumat-maklumat, pelaturan-pelaturan, dan artikel-artikel khusus. Ia telah menulis artikel khusus yang berjudul Republik Indonesia Komunis Berkhianat, dan artikel yang berjudul Heru Cokro. Di samping nama aslinya, Kartosuwiryo mempunyai 9 nama lain sebagai nama samaran, yakni 1 Kalipaksi, 2 HIM Cokro atau Heru Cokro, 3 HA Jamaluddin, 4 Idarul Huda atau I Huda, 5 Abu Darda, 6 Hadi, 7 Abu Tahid, 8 Dharma Waskita, 9 Abu Tabid Rijalullah. 2 yaitu sekarang Kahar Mujakar. Sewaktu perang kemerdekaan Kahar Mujakar berada di Jawa, ia sering bertukar pikiran dan bergaul dengan tokoh-tokoh Hizbullah dan Sabilillah, dan sering pula bertukar pikiran dengan Kartosuwiryo ketika Kartosuwiryo menjabat sebagai Menteri Muda Pertahanan RI. Pada pertengahan tahun 1950, Kahar Mujakar mendapat tugas dari pimpinan TNI untuk menyelesaikan persoalan KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Daerah Sulawesi Selatan waktu itu merupakan daerah kompetensi TNT 7 dengan Letnan Kolonel Mursilo sebagai Panglima. Terjadi selisih paham antara Panglima TNT 7 dengan Kahar Mujakar. Selisih paham tersebut menjadi berlarut-larut. Kahar Mujakar membawa anak buahnya ke hutan dan mulai mengadakan aksi-aksi gerilya. Hal itu dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo yang mengangkat Kahar Mujakar menjadi Panglima Wilayah Divisi Hasanuddin. Surat pengangkatannya dikirim melalui KBW 1 Jakarta. Setelah menerima surat pengangkatan tersebut, Kahar Mujakar mengirim surat balasan tertanggal 20 Januari 1952 yang isinya menyatakan menerima pengangkatannya dan berjanji akan mendukung semua program NII. Surat balasan itu dikirim melalui KBW 1 Jakarta. Setelah menerima pengangkatan, Kahar Mujakar mulai mengadakan gerakan dan hubungan ke berbagai daerah, antara lain ke Kalimantan dan Sumatera. Dengan mempergunakan agama dan dalih perang jihad fisabilillah, ia memperoleh dukungan dari rakyat yang fanatik dan dapat menghimpun mereka menjadi pengikutnya, dan mengadakan aksi-aksi gerilya dengan semboyan Ila fi Mardhotillah. Atas keberhasilannya menghimpun tenaga rakyat dan mengkoordinasi mereka untuk mengadakan aksi-aksi menentang pemerintah RI, Kahar Mujakar kemudian diangkat menjadi Menteri Muda Pertahanan NII. Dalam kedudukannya sebagai Menteri Muda Pertahanan ini, ia pernah mengajukan usul kepada Kartosuwiryo bentuk negara Islam Indonesia dirubah menjadi Republik Islam Indonesia. Sama halnya dengan Kartosuwiryo, Kahar Mujakar juga mempunyai ambisi besar untuk menjadi pemimpin dan selalu bertindak tegas terhadap bawahan yang berani menentang keputusannya. Ia juga suka membesar-besarkan hasil yang telah dicapainya dalam surat-suratnya yang dikirim kepada Kartosuwiryo melalui KBW 1 Jakarta. Kahar Mujakar selalu jual kecap bahwa ia telah berhasil melancarkan roda pemerintahan sipil dan melaksanakan aksi-aksi militer dengan memuaskan.
Berkat pengalamannya selama ikut perang gerilya di Jawa, Kahar Mujakar dapat membangkitkan fanatisme rakyat di Sulawesi Selatan dan memanfaatkannya untuk keperluan aksi-aksi gerilya. Untuk tujuan itu ia berpedoman pada ajaran Kartosuwiryo yang berbunyi, "Bawalah umat Islam Indonesia ke jalan Allah kalau perlu dengan paksa." Itu sebabnya ia tidak segan-segan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan melalui teror fisik dan teror mental, sehingga rakyat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kehendaknya. Kahar Mujakar memang seorang yang tegas dan berwibawa dan konsekuen pada pendiriannya. Akan tetapi karena di dalam praktek pelaksanaan membawa umat Islam Indonesia ke jalan Allah itu, Kahar Mujakar seringkali menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma Islam sendiri. Akhirnya ia mendapat tantangan dari Audi Sele dan Bahar Mataliu. KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan sebenarnya telah berdiri sejak 1945. Ketika penyerahan kedaulatan, banyak anggota KGSS yang ingin bergabung dengan TNI tapi dibelokkan dan diperalat oleh Kahar Mujakar untuk kepentingan ambisi pribadinya dengan semboyan yang muluk, yakni mendirikan negara karunia Allah di Indonesia. Kahar Mujakar berhasil mempengaruhi KGSS sehingga para anggotanya dapat dijadikan pengikutnya yang fanatik. Untuk mengimbangi aksi-aksi TNI, Kahar Mujakar membentuk dua kesatuan ini yang diberi nama Sandi Combat 4 dan Combat 5. Combat 4 dipimpin oleh Sadik asal Jawa Barat, sedangkan Combat 5 dipimpin oleh Umar Beni, pelarian dari RPKAD. Kedua pasukan inilah yang menjadi tulang punggung Kahar Mujakar. Disebabkan oleh tindakan-tindakan Kahar Mujakar sendiri yang tidak dapat diterima oleh Bahar Mataliu, maka pertentangan antara Kahar Mujakar dengan Bahar Mataliu makin meruncing. Sejak semula Bahar Mataliu mempunyai keyakinan bahwa NII yang didirikan oleh Kartosuwiryo pasti akan menemui kegagalan total, karena motivasi untuk mendirikan NII itu tidak murni melainkan hanya didasarkan kepada sentimen dan ambisi pribadi Kartosuwiryo sendiri. Dan lebih jauh, cara-cara untuk menegakkan NII itu oleh Bahar Mataliu dianggap bertentangan dengan norma-norma Islam. Ketika Presiden Soekarno menyerukan agar pengikut-pengikut Kahar Mujakar insaf dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Bahar Mataliu bermaksud untuk memenuhi seruan itu, tapi ditentang keras oleh Kahar Mujakar. Terjadilah bentrokan senjata di ujung Lamuru dan Sopeng. Selanjutnya Bahar Mataliu dengan kurang lebih 1.000 orang anak buahnya menyerahkan diri kepada kesatuan TNI setempat. Tindakan Bahar Mataliu ini kemudian diikuti oleh pasukan-pasukan lainnya, maka lumpuhlah kekuatan Kahar Mujakar. Ia akhirnya tertembak mati di desa Laiju di tepi sungai Lasolo pada tanggal 3 Februari 1965 oleh Peleton Umar Sumarsana dari Kompide Batalion Kujang II Siliwangi dalam suatu operasi yang dinamakan Operasi Kilat. 3. Yaitu Dawud Bereh. Setelah Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya NII, Dawud Bereh mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Aceh adalah bagian dari negara Islam Indonesia yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo itu. Pernyataan Dawud Bereh tersebut banyak mendapat dukungan dari kaum Ule Balang dan ulama atau pemegang adat di Aceh, khususnya dari kaum Tua. KBW 1 Jakarta pernah mengirim kurir khusus bernama Jabir untuk bertemu dengan Dawud Bereh dan memonitor semua kegiatannya. Dalam laporannya kepada Gesus, Jabir menerangkan bahwa dalam tubuh kesatuan-kesatuan yang berada di bawah komando Dawud Bereh terjadi pertentangan antara kaum Teku dan kaum Tengku, dan antara kaum muda dengan kaum tua. Kaum muda yang dipelopori oleh Hasan Salili dan Hasan Ali tidak setuju Aceh dinyatakan sebagai wilayah NII. Kedua tokoh muda tersebut mengajukan protes kepada Dawud Bereh, tapi tidak digubris. Maka terjadilah bentrokan senjata. Dan akhirnya Hasan Saleh dan kawan-kawannya memutuskan untuk merebut kekuasaan dari tangan Dawud Bereh dengan kekuatan senjata.
Selanjutnya, Hasan Saleh dan kawan-kawannya menyerahkan diri kepada pemerintah RI. Kasus ini ternyata sama dengan kasus Bahar Mataliu. Dalam tahun 1977, Daud berada di Jakarta dan menginap di Hotel Borobudur. Ia sempat mengadakan pertemuan dengan bekas pengikut Kartosuwiryo dan Kahara Mujakara. Beberapa waktu setelah mengadakan pertemuan tersebut, Daud kembali ke Aceh dan tidak lama kemudian terjadilah apa yang dinamakan peristiwa Komando Jihad di Medan. Ketiga tokoh tersebut di atas pada mulanya seolah-olah bergerak sendiri-sendiri, tapi kemudian mereka bersatu di bawah komando Kartosuwiryo. Ini sebenarnya hanya merupakan suatu taktik yang terpaksa mereka tempuh dalam keadaan memaksa demi kepentingan masing-masing. Sebab ketiga tokoh tersebut sebenarnya sama-sama berambisi besar untuk menjadi pemimpin. Dalam surat-surat mereka yang dikirim melalui KBW 1, mereka menaruh keyakinan bahwa perjuangan NII pasti berhasil. Keyakinannya itu didasarkan atas 4 hal, yakni 1. Bahwa rakyat Indonesia lebih dari 90% beragama Islam. 2. Mereka mendapat dukungan moral dan material dari negara asing. 3. Mereka menguasai medan gerilya dan berada dalam posisi sebagai pemegang inisiatif atau penyerang, sedangkan TNI dalam posisi defensif. 4. Pemerintah RI sendiri waktu itu berada dalam keadaan lemah, baik politik, ekonomi maupun militer, berhubung dengan timbulnya berbagai masalah pelik seperti PRRI, Permesta, dan EPS. Tambahan pula, dalam alam demokrasi parlementer tidak pernah terbentuk pemerintah yang kuat. Keadaan rakyat pun dipandang menguntungkan mereka sebab melalui teror fisik dan teror mental yang mereka lancarkan, rakyat telah dibikin mati kutu dan dapat diperlakukan sesuka hatinya. Dengan kata lain, rakyat dapat dipaksa untuk membantu mereka karena tidak ada pilihan lain. Mereka juga telah berhasil menyusun aparatur sipilnya sampai tingkat kecamatan dan desa. Anggota-anggotanya telah berhasil menyusup ke berbagai instansi. Aparat militernya, yakni dalam rangka melaksanakan perang semesta, telah tersusun sampai tingkat kecamatan. Mereka juga mempunyai pendukung-pendukung tersembunyi di kalangan partai politik maupun di instansi-instansi resmi, dan mempunyai pula hubungan dengan negara asing yang bersimpati kepadanya. Selain dari itu, mereka juga telah berhasil mempengaruhi bekas-bekas anggota TNI yang tidak puas, termasuk mereka yang sakit hati. Dan terakhir, mereka telah berhasil mengikat perjanjian kerjasama dengan PRRI atau FVS. Para anggotanya rata-rata mahir dalam perang gerilya karena mereka telah berpengalaman cukup lama di hutan. Semangat juangnya pun tinggi karena didorong oleh motivasi yang dianggap suci, yaitu berjuang di jalan Allah, mati syahid demi jalan Allah, dan mempertahankan negara karunia Allah. Dengan kata lain, mereka telah siap fisik maupun mental untuk melaksanakan perang semesta. Yang belum mereka miliki hanyalah senjata yang cukup. Mereka mengharapkan akan memperoleh senjata yang dibutuhkan itu dari luar negeri. Tetapi ternyata senjata dari luar negeri itu hanya di-drop di daerah PRRI dan Permesta, tidak di daerah DI. Dan ternyata PRRI dan Permesta dapat dilumpuhkan oleh TNI dan tinggallah DI berdiri sendiri. Salah satu kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh DI, TII, dan yang mengakibatkan kehancurannya ialah mereka mengabaikan faktor security. Akibatnya semua rencana mereka, keadaan persenjataan mereka, jaringan-jaringan mereka, pertentangan-pertentangan di kalangan mereka dapat diketahui oleh Gesus. Gesus dapat mensubversi mereka dari luar dan dari dalam. Apakah mereka tidak menaruh kecurigaan sedikit pun kepada Gesus? Nampaknya tidak. Gesus sendiri seringkali tidak habis pikir mengapa mereka begitu lalai. Apakah ini merupakan suatu kemujuran pada Gesus dan kesialan bagi mereka? Wallahu alam. Dengan diketahuinya jaringan-jaringan mereka, maka ketika Divisi Siliwangi melakukan operasi penumpasan secara total terhadap DI, TII, maka jaringan-jaringan mereka yang ada di kota-kota pun dengan mudah dapat digulung.
Cerita yang dituturkan di atas semuanya disusun berdasarkan memorir Gesus sendiri yang diserahkan kepada penulis dalam rangka melestarikan nilai-nilai 45, khususnya nilai-nilai prajurit Saptamarga yang berjiwa Pancasila. Gesus menyusun memoirnya itu berdasarkan catatan-catatan pribadi dan data-data yang ada padanya, berupa arsip-arsip laporannya. Dengan demikian, kebenaran cerita ini dapat dipertanggungjawabkan. Siapakah sebenarnya Gesus dan apa pangkatnya? Orang yang sering diejek dengan sebutan spion Melayu dan yang dalam cerita ini disebut Gesus, nama aslinya adalah Ukon Sukandi. Pangkatnya sersan, kemudian dinaikkan menjadi sersan mayor. Inilah barangkali keistimewaannya. Seorang sersan mayor yang tidak pernah mendapat latihan kemiliteran dan tidak pernah mendapat pendidikan intel, ternyata mampu melaksanakan tugas yang sedemikian pentingnya, menegangkan dan membahayakan. Ia pensiun dengan pangkat terakhir Pelda. Gesus sendiri semasa hidupnya dengan rendah hati mengatakan bahwa apa yang telah dicapainya itu bukanlah suatu yang luar biasa. Menurut dia, setiap prajurit Saptamarga yang berjiwa Pancasila harus mampu melaksanakan tugas apapun yang dipikulkan atasan kepadanya. De TNI kan alles, kata seorang perwira dalam bahasa Belanda. Memang demikian, kata Gesus, prajurit TNI mampu melaksanakan tugas apapun. Ketika naskah ini ditulis pelaku lainnya yaitu Letnan Muda Satiri dan Letu Susman. Keduanya telah pensiun dengan pangkat terakhir kolonel. Sedangkan Ahmad Bujamin masih hidup sebagai rakyat biasa yang sederhana. Ia tidak pernah memperoleh penghargaan apapun. Tamat pemirsa, cerita, tantangan, dan jawaban. Semoga dari cerita ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.